selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya lama kaya lama si, ya lama kaya lama si. Ya lama ya lamu, ya lama ya lama ya lama ya lamu. Ya lamu ya lamu. Ya lama kaya lamu. Ya lamu. Ya lama kaya lamu. Ya lamu. Ya lama kaya lama sini ya lamu. Ya lamu. Kau yang jadi harapan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon
agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena penyakit COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Berikanlah kepada setiap orang yang lapar pada hari ini makanan mereka yang secukupnya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian pasal 1. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama kelima ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang. Dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kitab Kejadian adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Kitab ini mencatat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. 9 kali kata berfirmanlah Allah diulangi dalam kitab Kejadian pasal 1. Jelas firman Allah mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Allah menciptakan segala sesuatu melalui kuasa perkataannya. Firman Allah berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada alam semesta menjadi ada alam semesta. Dari tidak ada makhluk hidup menjadi ada makhluk hidup di muka bumi. Dari tidak ada iman yang menyelamatkan menjadi ada iman yang menyelamatkan. Firman Allah berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada iman untuk melepaskan diri dari kuasa dosa, menjadi ada kuasa untuk melepaskan diri dari kebiasaan berbuat dosa, dari kecanduan, kebiasaan buruk, dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Allah berkuasa untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Firman Allah berkuasa untuk membersihkan keinginan kita dan alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran yang berkuasa menguduskan, memurnikan kehidupan seseorang. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah berkuasa untuk menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada anak, dari tidak ada keturunan menjadi ada anak. Inilah yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Sarah istri Abraham melahirkan anak yang mereka beri nama Ishak ketika Sarah berumur 90 tahun dan Abraham telah berumur 100 tahun. Karena mereka menerima dan percaya kepada janji firman Allah seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada jawaban doa menjadi ada jawaban doa. Dari tidak ada kesembuhan dan kesehatan menjadi ada kesembuhan dan kesehatan dan sebagainya. Karena itu, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan bahwa kita sudah berjumpa dengan firman yang hidup, Tuhan kita, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara kita membaca Alkitab, sementara kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab, sementara kita merenungkan firman Allah, sementara kita mentaati firman Allah, melalui firman yang tertulis, kita akan berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kita berjumpa secara pribadi dengan firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai kita beriman kepadanya dan bersedia hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Maka bagi kita, Alkitab kemungkinan besar tidak berbeda dengan buku-buku yang lain. Jadi langkah pertama untuk mengalami kuasa firman Allah adalah berjumpa dengan firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila ini menjadi keputusan Anda, setiap kali Anda membaca Alkitab, setiap kali Anda menghafalkan ayat-ayat firman Allah, setiap kali Anda merenungkan firman Allah, setiap kali Anda mentaati firman Allah, tujuan Anda adalah supaya Anda sekali lagi secara segar berjumpa dengan firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Langkah kedua untuk mengalami kuasa firman Allah adalah dengan mengucapkan apa yang dikatakan firman Allah tentang situasi hidup kita. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena itu, katakan atau ucapkan apa yang dikatakan firman Allah tentang situasi hidup Anda. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Berdiri sendiri, tidak ada kuasa Allah dalam perkataan manusia. Tetapi pada waktu kata-kata kita sesuai dengan firman Allah, segala kuasa yang ada di dalam firman Allah dilepaskan melalui perkataan kita. Misalnya, perasaan takut dapat muncul tiba-tiba. Tetapi perasaan takut ini perlu dilawan dengan mengucapkan firman Allah yang berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perasaan takut perlu dilawan dengan mengucapkan firman Allah yang berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu.
Contoh yang lain, perasaan cemas atau khawatir dapat muncul tiba-tiba. Hal ini dapat diatasi dengan mengucapkan dan melakukan firman Allah yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Firman Allah jelas mengajarkan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, bukan menurut ukuran keperluan kita, tetapi menurut ukuran kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seberapa kayakah Allah? Seberapa muliakah Yesus Kristus? Jawabnya tentu tidak terbatas. Jadi Allah akan mencukupkan keperluan kita, bukan menurut ukuran keperluan kita, tetapi menurut ukuran kekayaan dan kemuliaan Allah yang tidak terbatas. Berdiri sendiri, tidak ada kuasa Allah dalam perkataan manusia, tetapi pada waktu kata-kata kita sesuai dengan firman Allah, segala kuasa yang ada di dalam firman Allah dilepaskan melalui perkataan kita. Pada waktu kita merasa tidak berdaya, kita dapat mengucapkan firman Allah yang berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Pada waktu kita berhadapan dengan sakit penyakit, kita dapat mengucapkan firman Allah yang berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berdiri sendiri, tidak ada kuasa Allah dalam perkataan manusia, tetapi pada waktu kata-kata kita sesuai dengan firman Allah, segala kuasa yang ada di dalam firman Allah dilepaskan melalui perkataan kita. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Langkah ketiga untuk mengalami kuasa firman Allah adalah dengan menghafalkan firman Allah. Firman Allah berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Roh Kudus akan memakai ayat-ayat firman Allah yang kita hafalkan untuk mengingatkan kita pada waktu kita dicobai dan atau digoda untuk berbuat dosa. Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan orang tua untuk anak-anaknya adalah melatih anak-anak kita untuk menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Langkah keempat untuk mengalami kuasa firman Allah adalah dengan melakukan firman Allah. Firman Allah berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Allah jelas mengajarkan bahwa keberhasilan dan keberuntungan tidak tergantung kepada suratan nasib atau takdir.
Keberhasilan atau keberuntungan tidak bergantung kepada bulan atau bintang kelahiran seseorang. Keberhasilan dan keberuntungan tidak bergantung kepada kuasa-kuasa yang asing bagi manusia. Menurut firman Allah, keberhasilan dan keberuntungan dalam bidang apapun adalah hasil. Jangan lupa memperkatakan atau membaca firman Allah dengan bersuara. Menurut firman Allah, keberhasilan dan keberuntungan dalam bidang apapun adalah hasil siang malam merenungkan bagaimana mentaati firman Allah dan bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tanpa ketaatan kepada firman Allah, semuanya sia-sia, hanya kata-kata kosong belaka yang diucapkan di udara. Tetapi apabila firman Allah ditaati, kita akan menyaksikan kuasa Allah mengadakan mujizat yang kita perlukan. Di belakang saya ada foto seorang hamba Tuhan yang bernama John Graham Lake yang hidup dan melayani sekitar 100 tahun yang lalu. Seseorang datang kepada pendeta John Graham Lake, minta didoakan untuk kesembuhan tubuhnya. Ketika pendeta Lake berdoa, satu-satunya yang dapat dilihatnya adalah tulisan $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah dengan nilai tukar saat ini. Jadi pendeta Lake bertanya kepada orang itu, ada apa dengan uang $5.000? Apakah kau ada mencuri uang sebanyak itu? Orang itu hancur hati dan mengaku bahwa dia mengambil uang $5.000 milik saudara laki-lakinya pada waktu saudara laki-lakinya meninggal, padahal seharusnya uang itu milik dan hak janda istri saudara laki-lakinya. Ketika pendeta Lake bertanya kapan hal itu terjadi, orang itu mengaku sudah lebih dari 8 tahun yang lalu dan sejak itu dia sakit dan tidak kunjung sembuh. Pendeta Lake meminta agar orang itu mengembalikan uang itu kepada janda istri saudara laki-lakinya. Setelah orang ini mengembalikan uang itu, ketika didoakan oleh pendeta Lake, dia menerima kesembuhan pada tubuhnya. Ketaatan kepada firman Allah membuat orang ini mengalami bahwa firman Allah memang berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti dari tidak ada kesembuhan dan kesehatan menjadi ada kesembuhan dan kesehatan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk jangan lupa memperkatakan atau membaca firman Allah dengan bersuara. Anda memutuskan untuk siang malam merenungkan bagaimana mentaati firman Allah. Dan Anda memutuskan akan bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Supaya dengan demikian perjalanan hidup Anda akan berhasil dan beruntung. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
kekuatanmu ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Irialaba tarialaba kusyai, Irialaba halialaba tarialaba kusyai, Irialaba harialaba tarialaba kusyai, Gagaralaba tarialaba kusyai, Irialaba harialaba tarialaba kusyai, Irialaba harialaba tarialaba kusyai, Gagaralaba tarialaba kusyai, Irialaba harialaba tarialaba kusyai, Irialaba harialaba tarialaba kusyai, Gagaralaba tarialaba kusyai, Irialaba harialaba tarialaba kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan
dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralaba tandatorialaba kusyai. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Langkah pertama untuk mengalami kuasa firman Allah adalah berjumpa dengan firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Ulangi kata-kata ini sesudah saya supaya kita berjumpa dengan firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Semua kepala tetap ditundukkan, semua mata ditutup. Mari kita lanjutkan doa kita. Selanjutnya, setiap kali Anda membaca Alkitab, setelah berjumpa dengan firman Allah yang hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap kali Anda membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan firman Allah, mentaati firman Allah, mintalah supaya Anda sekali lagi secara segar berjumpa dengan firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita minta hal ini sekarang kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar setiap kali kami membaca Alkitab, setiap kali kami menghafalkan ayat-ayat firman Allah, setiap kali kami merenungkan firman-Mu, setiap kali kami mentaati firman-Mu, kami mohon agar kami sekali lagi secara segar berjumpa dengan firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Ilialamo kakaralaba fadatori alaba kusyai kalaba kusyai kirialamo laba fadatori alaba kusyai. Firman Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk jangan lupa memperkatakan atau membaca firman Allah dengan bersuara. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk siang malam merenungkan bagaimana mentaati firman Allah. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah.
Mari kita berdoa. Ilialamo kakaralabasanda torialabakusyai. Bapa kami yang di sorga, tolonglah ya Bapa, supaya kami jangan lupa memperkatakan atau membaca firman Allah dengan bersuara. Tolong kami Tuhan untuk siang malam merenungkan bagaimana kami dapat mentaati firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Sebab dengan demikian kami akan mengalami bagaimana Tuhan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali. Dan cawan dan roti akan dibagikan dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang sembuhkan. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kasih-Mu yang pulihkan. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Ku kan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia. Sampai selamanya, katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.
Yesus korbanku. Kau kutinggikan, penebus dan Tuhanku. Kau kutinggikan, anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Iriala mola basanda tariala bakushai, iriala bohaliala basanda tariala basanda tariala bakushai, iriala bohaliala 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 basanda tariala bakushai, kakarala bakushai, iriala bohaliala basanda tariala bakushai, iriala bohaliala basanda tariala bakushai, kakarala basanda tariala bakushai, kakarala bakushai, iriala bohaliala basanda tariala bakushai, kakarala bakushai, iriala bohaliala basanda tariala bakushai, kakarala basanda tariala bakushai, kakarala bakushai, kakarala bakushai, iriala bola basanda tariala bakushai, iriala bola basanda tariala bakushai. Haleluya. Apabila ada di antara kita ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang ada kebutuhan dalam bidang keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Anggota keluarga kami perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan, persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, ruko, tanah, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang ada sakit pada tubuhnya, kami mohon Tuhan sembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kuasa kesembuhan Tuhan dialirkan ke dalam setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Kami juga mohon agar segala keperluan yang lain
yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini. Selain mengikuti ibadah online seperti biasa di alamat yang tertera di layar sekarang ini pada 4 kali kebaktian, Anda juga dapat mengikuti ibadah online dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat atau jam 12 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini dengan memakai handphone Anda. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Izinkan saya untuk berdoa bagi Anda sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian kita.
agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. For Thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone, teach me Thy way, O Lord. I will walk in Thy truth, unite my heart to fear Thy name. I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. For Thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone, teach me Thy way, O Lord. I will walk in Thy truth, unite my heart to fear Thy name. I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Sebab Kau agung, kerja-Mu ajaib. Kau saja Allah, tunjukkan jalan-Mu. Ku turut firman-Mu, ajarku takut padamu. Ku puji Kau Tuhan dengan segenap hatiku, dan ku muliakan nama-Mu selamanya. Mari kita mengatakan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa
atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Indah bagiku semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua